Meskipun tidak ada pertempuran di kota terapung Hatong Demu, bahkan Qin Yichen sepertinya lewat dan menunjukkan wajahnya, yang sepertinya tidak berpengaruh. Tetapi di mata penguasa kota Liancheng, ini adalah bukti bahaya. Sambil menginstruksikan bawahannya untuk mundur dengan tertib, dia membayangkan dalam hatinya seberapa banyak yang bisa dia lakukan jika dia menempatkan dirinya di tempat Qin Yichen. Semakin dia memikirkannya, semakin keterlaluan yang dirasakan tuan kota. Selama surat permintaan bantuannya dikirim, dia memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di luar kota terapung Hatong Demu. Yang terpenting, solusi ditemukan. Tidak perlu orang lain untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan bahkan setelah dia datang, tidak ada perang sama sekali, dan Mahkamah Agung hanya menarik pasukannya. Jika bukan karena Qin Yichen datang ke sini dan mengucapkan kata-kata ini kepadanya, dia mungkin berpikir bahwa masalah ini hanyalah operasi rahasia Mahkamah Agung. Bahkan jika dia mati, dia mungkin tidak bisa memikirkan bagaimana masalah ini diselesaikan atau siapa yang menyelesaikannya. Tuan Cahaya ini, sepertinya dia harus mencoba memenangkannya di masa depan. Semakin Tuan Kota Liancheng memikirkannya, semakin serius hatinya. Lagi pula, sampai sekarang, meskipun dia tahu bahwa Qin Yichen mengendalikan masalah ini, dia masih belum menemukan cara untuk mengubah situasi pertempuran. Sepertinya dia datang ke sini hanya untuk jalan-jalan, dan kemudian tidak ada cara lain, dan Mahkamah Agung mundur seperti ini. Jelas tidak sesederhana itu. Metode apa yang digunakan? Kemana perginya bala bantuan? Penguasa kota Liancheng melambai dengan santai, membiarkan mereka yang datang mendesak anak buahnya untuk mundur. Ayo pergi dulu, aku akan berhenti di sini, dan aku punya cara untuk keluar dari sini. Setelah selesai berbicara, penguasa kota Liancheng mengarahkan pandangannya ke peta sejak Qin Yichen mengeluarkan benda ini. Pengambilan keputusannya terkait erat dengan peta ini. Saat lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang, hati penguasa kota Liancheng juga kembali tenang, dan dia menghitung berkali-kali, mencoba menemukan petunjuk. Hingga suatu saat, dia akhirnya menyadari bahwa pengepungan sebesar itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh bawahan Joliabes saja. Jika Anda ingin menghalangi bala bantuan ke segala arah, Anda setidaknya harus menunjukkan momentum yang cukup besar dan jumlah tenaga yang cukup, di bawah premis dispersi seperti itu. Jika Anda ingin mencapai ini, Anda harus memobilisasi lebih banyak tenaga. Berpikir seperti ini, kunci untuk memecahkan masalah keluar. Kepung Wei dan selamatkan Zhao. Tapi dari mana tenaga kerjamu berasal? Tuan Kota Liancheng menamparkan meja dengan tamparan, wajahnya sangat serius. Di mana bala bantuan tersedia? Pemandangan penguasa Kota Liancheng menyapu meja dengan panik, mencoba menemukan kekuatan yang dapat membantu Qin Yichen. Penglihatannya telah jatuh di luar peta. Tempat-tempat itu ada dalam ingatannya. Tempat-tempat di mana ada kekuatan. Sampai tatapannya beralih dari meja ke tepi tenda. Tuan Kota Liancheng tiba-tiba menepuk kepalanya. Sial, kenapa kamu melupakan ini? Sekarang Mahkamah Agung benar-benar mengambil risiko. Ada pengepungan yang begitu besar di sini, dan itu juga mengelilingi kuil penguasa cahaya. Dalam keadaan seperti itu, bagian dalam Mahkamah Agung harus kosong. Dan kota pemurnian Beiyun juga memiliki tempat di mana tentara dan tenaga kerja yang diteliti ditimbun. Itu adalah kota terapung Blor, kelompok tentara yang bertanggung jawab atas Ren. Jumlah prajurit ini tidak sedikit, dan kemungkinan besar mereka akan dikirim oleh Qin Yichen. Semua jenis petunjuk datang bersama-sama, dan penguasa kota Liancheng menyatukan kebenaran. Keputusan berisiko semacam ini, benar-benar hanya kamu yang bisa membuatnya. Tuan kota-kota pemurnian cukup emosional, bahkan jika Mahkamah Agung kosong, setidaknya ada orang yang dapat dikirim untuk mendukungnya. Tapi untuk Qin Yichen, dia hanya memiliki beberapa tenaga nyata di tangan Ren. Jika dia ingin membuat efek, dia secara alami harus mengalahkan seluruh pasukan. Dengan cara ini, kota terapung kemuliaan, ketergantungan di belakang kuil penguasa cahaya, dan pilar, tetapi itu adalah kekosongan total. Bahkan tidak perlu banyak ksatria untuk menjatuhkannya. Mahkamah Agung berencana untuk membubarkan tangannya sendiri dan membangun momentum, dan Qin Yichen langsung memakai rencana kota yang kosong dan mulai bernyanyi. Karena kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Melihat tentara yang mati menunggu di luar tenda, penguasa kota Liancheng memerintahkan. Kalian semua segera berangkat, pergi ke berbagai kota terapung, kumpulkan orang-orangmu, dan gunakan titik di luar kota terapung Hatong Demu sebagai titik kumpul, dan ikuti aku untuk melakukan serangan balik. Kuil penguasa cahaya telah banyak membantu kita tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian. Meskipun dia berkata begitu, Tuan Kota Liancheng masih memiliki pikiran yang jernih. Bisakah dia diselamatkan? Jika dia tidak menyelamatkannya, para prajurit di kota pemurnian Beiyun masih akan mati. Untuk Qin Yichen, tidak ada kerugian. Terlebih lagi, City Lord of Refining City tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk bersikap keras. Lagi pula, fakta bahwa Temple of the Lord of Light telah dikepung sudah merupakan suatu kepastian, dan Supreme Divine Court tidak dapat membiarkan Temple of the Lord of Light dikepung.
Lord of Light campur tangan. Setelah beberapa perintah, tentara yang mati segera berangkat. Penguasa kota Liancheng berjalan keluar dari kota terapung Hatom Demu yang berantakan, menoleh ke belakang, dan melihat darah memerah di depan gerbang kota-kota terapung. Tidak masalah, ini hanyalah langkah lain menuju kemenangan. Setelah dia selesai berbicara, penguasa kota Liancheng tidak peduli bahwa dia sendirian, dan langsung bergegas ke titik komando. Tembakan palsu Qin Yichen memiliki waktu terbatas yang bisa dia beli. Selain itu, Dian Jiantai adalah garis pertahanan penting tempat mereka ditempatkan, dan mereka harus ditangkap kembali. Jika Anda tidak memanfaatkan fakta bahwa Mahkamah Agung sedang dikirim sekarang, apakah Anda akan menunggu Mahkamah Agung untuk mengirimkannya kembali? Jelas tidak mungkin. Di sisi lain, Ren memandang Qin Yichen di sampingnya, merasa agak gelisah. Tuan Cahaya, apakah Anda pikir kita bisa melakukan ini? Gerbang kota terbuka lebar, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang harus dipertahankan. Jika diduduki oleh Mahkamah Agung, kota terapung Lin Anda akan dikelilingi oleh kelompok-kelompok. Avatar Qin Yichen tersenyum sedikit dan berbalik untuk melihat Ren. Dengar, kamu sudah mengatakan bahwa bahkan jika kamu kehilangan kota terapung Gloror, yang akan paling terpengaruh adalah kuil penguasa cahaya. Paling-paling, kamu hanya mengecilkan lingkup pengaruhmu. Jadi apalagi yang harus kamu lakukan? Khawatir tentang... Ren dihentikan oleh kata-kata Avatar Qin Yichen. Tampaknya ini adalah kebenaran, tetapi saya selalu merasa bahwa perasaan ini agak aneh. Qin Yichen tersenyum ringan dan tidak mengambil hati masalah ini. Di kota terapung yang kosong, dia tidak berani memasuki Mahkamah Agung. Belum lagi apa yang akan terjadi bahkan jika kota terapung Glor diambil. Red kuil penguasa cahaya terputus. Tetapi untuk utusan yang memasuki kota terapung Glor, bukankah mereka akan dikelilingi oleh kelompok? Tidak ada yang mau melakukan pertempuran satu lawan satu yang bodoh ketika mereka memiliki keunggulan absolut. Tiba-tiba, klon Qin Yichen terdiam sesaat, dan kemudian dia melihat ke arah Ren, yang ada di samping. Ada hal-hal najis di tim. Kali ini keberadaan kita telah terungkap. Diperkirakan jika kita terus bergerak maju sekarang, kita akan jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mahkamah Agung masih kejam.